Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kumara Saktia Jier dari program studi rekayasa perancangan mekanik tahun 2025 dengan NIM 400402255630050. Di sini kita akan kembali membahas mengenai tentang pemrograman komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi atau function pada pemrograman komputer, dan kita akan menerapkannya pada Scratch dan Replit Python. Jadi yang pertama kita akan membahas fungsi terlebih dahulu. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjelaskan sebuah tugas. Tanpa harus menulis ulang kode atau bahasa sederhananya, fungsi merupakan suatu perintah untuk mempersingkat baris kode pada saat melakukan pemrograman dengan tujuan meminimalisir terjadinya error. Jadi daripada kita disuruh untuk mengulang perintah, kita bisa menggunakan fungsi ya, daripada kita harus mengingatnya satu persatu seperti looping. Nah, jadi contoh kode fungsi itu seperti ini ya. Jadi perintahnya jika pada Python adalah definition perintah, lalu buka kurung tutup kurung untuk perintahnya apa yang ingin dijalankan, lalu di sini kita print, terus lalu hal yang ingin kita lakukan ditulis dalam kurung ini seperti ini, perintah buka kurung tutup kurung. Selanjutnya ada parameter. Secara sederhananya, parameter adalah suatu input untuk fungsi yang dimana parameter itu merupakan sebuah variabel yang diteruskan ke dalam fungsi sebagai input. Contohnya seperti berikut. Kita menggunakan def untuk mengawali fungsi, lalu perintah buka kurung tuliskan when, lalu print kerjakan tugas pemrograman komputer kamu, koma when perintah sekarang juga. Jadi nanti jika kita memencet tombol hijau, maka yang tertulis adalah kerjakan tugas pemrograman komputer kamu sekarang juga. When-nya kapan? Sekarang juga, seperti itu. Lalu jenis-jenis parameter. Yang pertama ada positional parameter atau urutan harus sama. Lalu yang kedua ada keyword parameter, panggil berdasarkan nama. Yang ketiga adalah default parameter, ada nilai bawaan. Nilai dari variabel salam akan bernilai apa kabar jika tidak ada input. Jadi kita masukkan def sapa, salamnya adalah apa kabar, koma nama temanku, nilai bawaan print nama dan salam, sapa default sesuai nilai bawaan, sapa web bagaimana kabarmu, urut dan sesuai parameter seperti nama lalu salam. Jadi sapa nama terlebih dahulu baru salam apa kabarmu, seperti itu. Nilai dari variabel nama akan bernilai temanku jika tidak ada input. Lalu macam-macam fungsi. Yang pertama ada fungsi rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contohnya adalah faktorial dan Fibonacci. Sebenarnya fungsi faktorial bilangan n, jika n sama dengan 1 kembali ke 1, kembalikan indeks n dikalikan dengan faktorial n min 1, lalu print faktorial dari 5, maka adalah 120. Jadi seperti faktorial 5 dikali faktorial 4 dikali faktorial 3 itu Fibonacci. Lalu ada fungsi lambda, fungsi singkat yang ditulis satu baris. Contohnya dengan melakukan pengkuadratan. Kuadrat sama dengan lambda x atau indeks sama dengan indeks dikali 2 print kuadrat 5 sama dengan 25. Lambda merupakan fungsi singkat yang ditulis satu baris tanpa nama atau anonim dengan menggunakan kata kunci lambda. Sedangkan x merupakan parameter input dan x kali 2 merupakan ekspresi yang akan dihitung dan dikembalikan tanpa perlu menggunakan return. Lalu yang selanjutnya ada return value atau nilai balik. Sebuah fungsi biasanya tidak dapat mengembalikan nilai, dan jika sudah seperti itu biasanya disebut dengan prosedur. Cara kita mengembalikan nilainya adalah dengan menggunakan return. Return digunakan untuk mengembalikan nilai hasil perhitungan dari fungsi ke bagian program yang memanggilnya. Nilai A plus B diartikan sebagai penjumlahan dua angka yang diberikan sebagai argumen atau input. Def tambah A, B sama dengan return A plus B, hasil tambah 3,5 print hasil dari hasil, outputnya adalah 5 tambah 3 adalah 8.
Jadi sekian untuk pembahasan yang akan kita dalami, yaitu fungsi. Sekarang kita akan mempraktekannya pada Scratch dan Replit.
Nah, jadi di sini kalau di Scratch tuh ini adalah fungsi ya teman-teman, define di sini. Bagaimana cara membuat blok ini? Kita tinggal ke my block di sini, lalu buat blok, atau kalian ketik di sini, misal apa, kijang, lalu tambahkan kijang itu nomor berapa, itu seperti ini. Lalu boolean juga bisa disambahkan di sini seperti itu. Lalu di sini jika kita mengetik klik instruksi, maka yang menjelaskan dari fungsi di sini ya. Lalu akan mengatakan sama data di kalkulator sederhana, tunggu 1 detik, lalu baru berikan 2 angka yang pilih operasi matematikanya. Masukkan angka 1, kita masukkan misal nomor 1, lalu berapa nomor 1, misal 1, nomor 2, lalu 2. Lalu akan menanyakan pilih tipe operasi penjumlahan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Maka jika kita memilih nomor 1, hasilnya nomor 1 akan ditambah dari nomor 1 yang kita pilih tadi dan ditambah nomor 2. Jika pengurangan kita pilih nomor 1 dan 2, maka 1 dikurangi 2 di definisi ini. Lalu perkalian, jika kita kali 1, 2, maka akan terbaca di perkalian nomor 1 dan 2 di sini. Lalu jika pembagian di sini saya menambahkan jika tidak angka 2 adalah 0, maka tidak bisa ya teman-teman, karena tahu sendirilah kalau 1 dibagi dengan 0 adalah tidak terhingga, tetapi jika 0 dibagi dengan berapapun angkanya adalah 0, maka di sini pemrograman akan berhenti. Jika tidak berhenti, maka operasi tersedia, lalu tunggu beberapa detik dan berhenti, lalu menunjukkan hasilnya. Oke, mari kita coba sekarang. Benar kan? Pilih, masukkan angka 1, misal 2, lalu masukkan angka 2 adalah 7, 5, lalu kita pilih semisal 3, operasi tersedia. Nah, lalu kita akan mencoba di Replit Python ya, bagaimana penggunaannya. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, jadi seperti ini ya pemrograman jika di Replit. Kita masukkan definisi terlebih dahulu, lalu pilih nilai yang kita inginkan dari user. Kita kosongi terlebih dahulu ya berapa nilainya, lalu kita ditanyakan berapa yang nilai yang kita inginkan dan jawabannya true. Lalu jika menanyakan, maka nilainya harus input next grade. Lalu jika nilainya kurang dari 1, maka tidak bisa. Yang lainnya adalah harus lebih nilainya itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka baru bisa. Jadi jika bisa, maka please provide a grade between plus atau negatif untuk berhenti. Lalu return jika tidak jika salah ya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi computer list minimum number list. Minimum number list adalah 0 for number in number list. Jika number kurang dari minimum maka minimum adalah number, kembali ke minimum. Jadi sini jika tidak minimum maka akan kembali lagi. Lalu yang definisi selanjutnya adalah compute list maksimum. Kita pilih numbernya tadi berapa, terserah angkanya. Maksimum number list adalah 0 terlebih dahulu seperti yang minimum. Lalu jika numbernya lebih dari maksimum, maka kembali lagi ke maksimum. Jadi kita semisal maksimumnya kan tadi adalah 10. Nah, jika tadi kita masukkan 11, maka dikembalikan lagi. Jika tadi minimumnya adalah 0, maka jika kita milih negatif 1 akan kembali lagi di pertanyaan ini. Lalu definisi yang terakhir adalah computed list number list. Hasilnya adalah 0 untuk number yang kita pilih di dalam list harus ditambah dengan nomor. Lalu rata-rata dari hasil adalah number listnya itu tadi. Lalu grade untuk user, if jika grade-nya 0 maka kamu tidak mendapatkan nilai ya. Jadi langsung selesai. Mari kita coba saja di sini. Nah, jadi yang pertama kita coba masukkan angka terlebih dahulu, lalu 3, semisal 6, 7, 5, 8,
8 9 9 9 3 2 4 6 7 seperti itu ya. Lalu -1. Dan Anda bisa lihat maksimum di sini Lalu- adalah 6. Jadi itu benar. Lalu kita coba -3. Nah, jadi ini dia. Yuk kita mendapatkan 14 nilai, minimalnya adalah 1, maksimalnya 9. Jadi rata-rata dari nilai saya adalah 6,0,7. Seperti itu ya pemrograman komputer codingnya. Lalu coba sekarang kita buat di Scratch yang terakhir ya teman-teman. Nah, jadi ini dia ya project terakhirnya. Jika yang tadi ini adalah yang Python seperti ini ya, tentang penilaian, dan ini juga sama sebenarnya seperti ini. Mari kita coba. Jadi cukup sama ya, di sini kita buat fungsi untuk nilainya, ditanyakan nilainya harus benar. Jika salah maka akan mengulangi di bagian pertanyaan ini terus, yaitu nilainya harus lebih dari negatif 1 dan kurang dari 11. Itu jadi dimulai dari 0 hingga 10. Lalu jika negatif 1 maka akan berhenti. Jadi mari kita coba saja ya di sini. Misal kita pilih 9 9 9 9 9. Lalu di sini saya pilih -1 untuk mengakhirinya. Kita punya 5 nilai. Minimalnya 9, maksimalnya 9. Rata-ratanya adalah 12,2. Jadi seperti itu ya pemrograman untuk fungsi di sini. Jadi saya akan memberikan link pekerjaan saya jika agar Anda lebih memahaminya di situ. Ya, karena saya di sini masih pelajar ya, masih kurang jelas untuk bagaimana cara menjelaskan kepada Anda itu pemrograman seperti apa. Jadi saya harap Anda dapat memaklumi kata-kata saya selama ini jika banyak salahnya atau kurangnya, karena di sini ya saya sebagai pelajar mahasiswa ya yang pertama kali memprogram pasti banyak salahnya. Jadi cukup sekian untuk hari ini, terima kasih.